Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa podcast Kurma Ramadan 1447 Hijriah yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Lulu dan masih membahas tema-tema kajian keislaman yang berkaitan dengan sirah, sejarah, kemudian kehidupan sehari-hari dan inspirasi atau keteladanan dari para tokoh muslim dunia. Dan kali ini pemirsa podcast, bersama saya ada narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya perkenalkan, Assalamualaikum Ibu Rizkia, sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Beliau adalah guru agama di SD Padike 1 dan nanti beliau akan mengkaji beberapa hal terkait dengan Ali bin Abi Thalib ya. Jadi bagaimana kehidupan keseharian dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kira-kira apa saja yang dialami selama masa hidup dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Monggo silakan Bu Rizkyah, seperti apa sih sebenarnya kehidupan yang dijalani, keseharian yang dijalani oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terima kasih Mbak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini saya diberi kesempatan ya untuk berbincang, untuk berbagi. Kita bahas tentang seorang tokoh Islam ya, seorang tokoh Islam yang mumpuni lah. Beliau komplit ya, komplit sekali. Iya, sebagai seorang pejuang, kemudian seorang cendekiawan juga. Sayyidina Ali adalah seorang cendekiawan juga. Kemudian seorang khalifah yang terpimpin. Pantaslah kiranya apa yang menjadi perjuangan mereka kita bahas pada saat ini ya. Kemudian masa muda beliau itu hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu selisih umurnya dengan Sayyidina Ali itu sekitar 29 sampai 30 tahun ya. Karena Rasulullah itu lahir pada tahun 571 Masehi, kemudian Sayyidina Ali itu lahir pada tahun 599 Masehi. Jadi jelaslah bahwa Sayyidina Ali ini diasuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak kecil itu diasuh dan hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah tidak diragukan lagi kedekatan Sayyidina Ali ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus menantu ya. Iya, beliau juga selain adalah sepupu dari baginda Rasulullah, Sayyidina Ali juga adalah menantu dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya yaitu Sayyidatu Fatimah Az-Zahra. Jadi juga Sayyidina Ali ini termasuk dalam golongan as-sabiqunal awalun. Jadi orang yang pertama masuk Islam, bahkan dari usia remaja ya, pada usia 10 tahun itu ya, beliau sudah masuk Islam, mengenal Islam. Setelah Rasulullah berusia 40 tahun menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Jadi setelah diceritakan, disebarkan, maka Sayyidina Ali ini adalah orang yang pertama dari remaja ya, dari remaja usia 10 tahun ya. Dari usia 10 tahun. Itu terkait dengan kedekatan Sayyidina Ali dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian kan seringkali kita mendengar kisah-kisah Sayyidina Ali bersama putri Rasulullah gitu ya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Seperti apa keseharian beliau dengan putri Rasulullah ini? Iya.
Sayyidina Ali ini termasuk orang yang hidup sederhana, ya. Sederhana sekali. Mungkin beliau meneladani apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah selaku sahabat beliau dan selaku mertuanya, ya. Rasulullah juga sangat sederhana, sama dengan Sayyidina Ali ini juga mengikuti teladan beliau. Mereka sangat sederhana. Kehidupan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu dalam rumah tangganya itu tanpa khaddam, tanpa ada pelayan, ya, tanpa ada pelayan. Seandainya ya mau, mungkin banyak, ya, karena beliau kan berkenan sebagai seorang khalifah, kemudian menantu dari Nabi. Tetapi Sayyidina Ali juga akan ingin memberikan teladan kepada umat bahwa seperti ini hidup sederhana. Jadi menimba air sendiri sampai tangannya kadang lecet, kemudian Siti Fatimah itu menggiling gandum sendiri. Bahkan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah kadang harus menahan lapar dengan berpuasa demi memikirkan orang-orang yang tidak mampu, memikirkan orang lain. Jadi kesedaraan hidup beliau dalam rumah tangga perlu kita teladani. Iya, perlu diteladani, Mbak. Perlu dijadikan contoh. Iya, gitu, ya. perlu dijadikan contoh. Kesadaran itu kan di zaman sekarang mungkin jauh gitu ya dari umatnya Kanjeng Nabi, meskipun banyak yang sederhana. Ini paling tidak keteladanan dari Sayyidina Ali ini bisa dicontoh oleh kita para umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bu Rizky, kira-kira nilai-nilai teladan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini apa yang bisa diambil untuk generasi sekarang ini yang disebut dengan gen Alpha, gen Z, Banyak sekali, Mbak, yang perlu kita teladani. Sayyidina Ali itu adalah seorang cendekiawan, dan ada sebuah kata mutiara yang dilantunkan itu oleh Sayyidina Ali, qayyidul ilma bil kitabah. Jadi ikatlah ilmu itu dengan menulis. Makanya Sayyidina Ali ini adalah pengarang dari beberapa kitab, Mbak. Ya, pengarang dari beberapa kitab. Di antaranya itu ada Nahjul Balaghah. Di situ berisi tentang khutbah dan nasihat-nasihat. Kemudian ada juga Kitabus Syifa. Ya, Kitabus Syifa di situ berisi tentang pengobatan-pengobatan tradisional ala-ala zaman dulu, dan ini kita sudah tiru kembali sekarang, ya. Ada yang namanya JSR itu, ya, jurus sehat Rasulullah SAW dengan menggunakan rempah, ya. Iya, dan itu sangat efektif sekali, efektif sekali. Zaman dulu pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali, sekarang banyak pengobatan-pengobatan, kemudian kembali lagi mengikuti pengobatan ala Rasulullah SAW praktekkan oleh Sayyidina Ali. Kemudian kalau zaman sekarang tadi, ya, Sayyidina Ali kan menulis beberapa kitab gitu, ya. Nah, ini perlu dicontoh oleh generasi sekarang, generasi Gen Z, Gen Alpha ini kan mereka tidak cukup menulis gitu, ya. Nah, kira-kira pesan-pesan apa yang bisa Bu disampaikan kepada para siswa-siswi SMP di SMP Negeri Talango, kemudian siswa-siswi SD di seluruh SD di Kecamatan Talango ini. Jadi pesan-pesan apa yang bisa diberikan agar mereka juga bisa mengambil mengambil hikmah dari perjalanan panjang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Iya, benar sekali, Mbak. Kita memang harus mencontoh dari apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Ali. Jadi ilmu itu, ya, tanpa ditulis kadang cepat hilang, Mbak. Iya kan? Cepat hilang sekali. Kan ingatan kita itu kan relatif. Ingatan kita itu relatif. Jadi kalau kita ada pengetahuan kemudian kita tulis, seakan-akan pengetahuan kita itu abadi lah. Ketika kita lupa dengan apa yang sudah kita ketahui, maka kita bisa dengan membaca. Masih anak-anak ini sangat mudah sekali, ya. Ada lagunya itu, Bu Rizky. Iya. Belajar di waktu kecil, begitu menulis di atas batu. Di atas batu. Kalau belajar sudah tua itu bagian menulis di atas air. Bagai mengukir di atas air. Iya, itu mungkin di atas air ini kan sulit sekali, tapi kalau mengukir di atas batu ini lebih mudah. Nah, ini yang
yang perlu ditiru oleh generasi Gen Z, Gen Alpha, iya, itu sangat-sangat baik. Apalagi kira-kira pesan-pesan untuk anak didik kita, Bu Rizkia? Ya. Selain belajarlah ya dari apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, terus belajar dan belajar. Karena belajar itu menurut Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu itu mulai sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada batas waktu untuk belajar ya. Tidak ada batas waktu untuk belajar. Karena untuk mendapat sesuatu yang akan kita capai, maka kita kesungguhan dari Sayyidina Ali harus kita teladani, manjat dawajat ya. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Luar biasa sekali ya Ibu Rizkia, perjalanan Sayyidina Ali, bagaimana beliau menjalani hidup bersama Sayyidah Fatimah Zahra, bersama Rasulullah dan sebagainya. Banyak nilai dan keteladanan yang bisa kita petik, kita ambil untuk dijalani dalam kehidupan keseharian kita semuanya. Luar biasa sekali Bu Rizkia, tapi karena memang waktu yang tidak memungkinkan untuk berbicara panjang lebar. Kalau misalnya mau bercerita tentang Sayyidina Ali ini banyak sekali yang mungkin 1 bulan ya, tidak. Tapi di podcast kali ini sangat luar biasa sekali bagaimana sejarah dari Sayyidina Ali, dan terima kasih Bu Rizkia sudah hadir di podcast Pensa Kurma di SMP Negeri Talang ini. Baik pemirsa, terima kasih sudah bersama podcast Pensa Kurma Ramadan 1447 Hijriah, dan terus tonton YouTube-nya channel SMPN 1 Negeri Talang setiap hari selama bulan Ramadan. Saya Lulu undur diri dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga puasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.